banyak banget dan bagus-bagus. Dan juga kita punya musik dengan format besar, big format itu kan banyak juga ya musikal yang misalnya jadi ada kayak orkestra, itu udah ada juga di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini. Jadi kalau lebih lengkap ya sekarang ini lebih lengkap alhamdulillah. Benar ya Pak Den ya? Semangat ya. Karena kalau misalnya kami ini dari tim kategorisasi tidur di zamannya Pak Bibi juga gitu. Jadi pengajuan nih penambahan selama jelas dan memang banyak daftarnya dan kita juga bisa menjelaskan itu dengan tepat banget. Udah punya apa yang mau dijelasin ke teman-teman media dan untuk pertanggungjawaban kita yang pernah juga. Itu udah langsung ACC, jadi semakin lama semakin lengkap. Terbaik ya. Kita mau buka ya, pokoknya ya kesempatan buat teman musisi. Baiklah. Oke, kita akan lanjut untuk kita buka sesi pertama. Untuk teman-teman media silakan untuk mengajukan pertanyaannya, boleh ditujukan apakah kepada Pak Menteri atau Pak Wamen atau Mas Chandra dan Mbak Rani. Silakan. Saya buka untuk sesi pertama. Oke, boleh angkat tangannya, disebutkan nama medianya, dari media mana, dan bisa mendekat ke mikrofon yang ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Silakan, ada yang mau bertanya? Teman-teman, adakah? Nah, boleh Mas. Dengan Mas siapa Mas? Selamat siang. Yes. Selamat siang. Saya Rian dari resetmotion.com. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat atas dimulainya acara paling bersejarah di industri musik Indonesia. Terima kasih. Saya ingin bertanya bahwa perihal kontemporer, bidang kontemporer ini subnya ada berapa? Kalau memang itu masih baru ya. Terus juga begitu juga dengan vokal director ya, ini agak menarik juga karena takutnya iri sama director lain yang ada di belakang panggung, belakang proses rekaman gitu. Apakah ini juga akan ada kesempatan untuk director lain nantinya dan landasan vokal director masuk dalam anugerah musik Indonesia itu kira-kira apa, Chandra ya? Terus Mbak Sarah ini mungkin ya, apa yang paling sulit ditemui ketika melihat musisi-musisi baru memasukkan materinya ke dalam anugerah musik, atau apakah ada musik yang sebelumnya tidak diketahui atau apa gitu ya. Terus bagaimana dengan kualitas audio di daerah saat ini, karena saya melihat bahwa musisi daerah ini pemalu orangnya, begitu agak minder untuk mengirim data. Bagaimana caranya untuk mereka bisa mengakses itu? Karena setahu saya, ya tadi yang disebutkan bahwa internet juga susah, beli kuota juga mahal. Padahal secara kualitas mereka bagus, gitu. Studio rekaman juga dia cukup besar. Nah, buat saya kemarin 5.000 pendaftar itu sedikit sekali. Adakah target khusus juga dari pendaftar itu? Itu saja. Dan saya berharap bukan hanya anugerah musik Indonesia yang disupport Kementerian Kebudayaan, tapi juga anugerah lain yang bisa berkaitan dengan musik. Terima kasih. Terima kasih Mas, pertanyaannya luar biasa bagus. Kalau kita tepuk tangan dong. Ini semua ya kan? Semuanya ada di sini pertanyaan. Ini dari Mas Chandra dulu mengenai kategori kontemporer itu sendiri. Apakah ada sub-subnya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama kepada Mas Chandra, untuk pertanyaan kategori kontemporer, ada yang tanya apakah ada? Iya, dasarnya gimana, sub-subnya sendiri ada gimana? Boleh dijawab. Ya, nanti juga akan ditambahkan oleh Mbak Ani ya. Ya, betul. Tapi kira-kira begini, kami itu memang merangkum segala macam genre ya. Oke. Dan tidak hanya yang lagi happening di industri.
Ya, keinginan AMI itu selalu ingin semua genre diakui, tidak saja yang sedang happening, ya, apakah yang viral, dan juga karya-karya yang kualitasnya bagus juga kita ingin menggunakan. Seperti halnya bagi musisi tadi Pak Menteri menyinggung soal musik tradisi ya. Nah, mungkin bentuk dari penghargaan kepada musik tradisi itu kami menciptakan membuat suatu website menjual karya-karya musisi tradisi alat musik yang tradisional ya. Jadi sebagai bentuk penghargaan non piala kepada musik tradisi. Khusus untuk musik kontemporer juga begitu ya, itu mereka-mereka yang berkarya itu sudah dedikasi dan seumur hidup untuk membuat musik kontemporer tapi kurang happening di pasar. Nah, kami berpikir jangan sampai kita lupakan mereka ini, itulah yang kita putuskan membuat kategori musik kontemporer nanti ditambahkan oleh Mbak Rani. Kemudian ya saya pikir parti vokal ya atau karya spot vokal. Jadi begini, kita sudah lama ya berkecimpung dalam bidang rekaman ya dan musik, dan kita perhatikan, kita pahami bahwa peran dari parti vokal atau vokal ini sangat penting. Karena kalau kita mendengar rekaman penyanyi, itu kuplet pertama biasanya memang pure dari si penyanyi atau arranger musik. Selebihnya kuplet kedua, kuplet ketiga, chorus itu betul-betul arahan dari parti vokal yang kita tidak sadari bahwa mereka itu punya talenta mengarahkan vokalnya sedemikian rupa sehingga itu ditekankan. Jadi kita juga jeli dan ingin memberikan perhatian kepada mereka, tetapi mereka atau direktur vokal yang pure, ya, yang pure menangani vokal atau penyanyi secara keseluruhan. Jadi bukan setengah-setengah gitu, sekedar menjaga intonasi, bukan, ya, bukan sekedar menjaga intonasi dan tidak fals, bukan itu. Tapi variasi sengkoknya dan potongan frase, ya, ini suatu itu pengaruh sekali ya itu kira-kira terbelakang dari kenapa kita ingin mengangkat mereka dan mudah-mudahan mereka terus. Jadi ini justru memotivasi banyak vokal director justru ya Mas Chandra untuk bisa memberikan yang terbaik untuk karena waktu itu pengaruh sekali di dalam studio rekaman ya kan, seorang vokal coach membuat tanpa disadari bisa membuat harmoni-harmoni yang indah yang disampaikan dan akhirnya membuat penyanyi tersebut nyanyikan dengan baik. Jadi apresiasi di tahun ini luar biasa. Tadi juga ada pertanyaan mengenai tadi buat Mbak Rani sudah dijawab kan? Silahkan kita jawab nih mengenai daerah nih, posisi daerah. Antusias nggak sih? Banyak nggak yang pada submit lagu-lagu karya mereka di daerah? Itu jadi yang sangat-sangat membuat saya senang karena saya ini seumur hidup indie ya. Anak indie ya kan? Gak pernah ikut lagu. Jadi saya merasakan rasanya modalin diri sendiri itu harus kerja keras gitu ya. Terus juga rasanya itu bagaimana kalau dapat apresiasi itu saya merasakan banget gimana gitu. Nah untuk teman-teman dari daerah ini apalagi yang kemarin di tahun kemarin ini banyak sekali modern techno. Jadi dia ada diatonik, ada pentatone-nya juga di dalamnya dan itu sangat-sangat keren banget dari berbagai daerah. Kalimantan di tahun lalu itu entry-nya cukup banyak, seru, dan itu masuk ke dalam area yang ada yang world music, ada Jesse-nya gitu. Wah keren ya, pokoknya keren dan itu surprising for me karena di tahun-tahun sebelumnya kan itu sangat-sangat kita nunggu gitu ya. Kalau pop daerah memang banyak gitu pop daerah. Tapi kalau untuk yang bentuk ini berbeda. Jadi ini sangat-sangat seru banget dan saya juga berharap di tahun ini dan tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi. Karena sebenarnya musik etno Indonesia ini selain banyak banget jenisnya dari Sabang sampai Merauke itu segala macam. Itu kalau misalnya kita pretelin kecil-kecil lah ya, kalau misalnya
as producer gitu, misalnya kita ambil percussion size-nya aja, atau misalnya kita ambil percussion dari timur tapi kita pakai beberapa alat musik yang lainnya dari Indonesia bagian barat misalnya, itu bisa gitu. Dan itu seru banget, dan itu menjadi, kalau di jazz itu kita ngomongnya fusion gitu. It's really cool gitu. Dan potensinya masih sangat-sangat besar banget di Indonesia. Menggarapnya, teman-teman sudah banyak semangat dan sudah banyak yang daftar ke Abbey World, Mas. Hanya saja ini yang perlu lagi ada dorongannya, mungkin harus ada bursa sehingga mereka bisa mendapatkan channeling industri yang lebih baik gitu. Itu pertanyaan pertama yang kedua untuk ya teman-teman Herno. Terus yang kedua tadi, sorry. Yang dari daerah ya, yang mereka. Ya, itu aja ya. Iya itu. Yang satu lagi. Targetnya. Targetnya kan kemarin kan 5.000 ya. Oh, namanya yang daftar. Iya. Oh, kalau saya sih bismillah sih moga-moga lebih ya tahun ini ya. Paling tidak kita nambah 500 tiap tahun, kalau bisa 1.000. Amin. Tahun depan lagi 2.000. Karena menurut saya angka masif itu harusnya bisa di atas 10.000 dan bisa ratusan ribu. Sebenarnya itu pencipta lagu dan teman-teman musisi dari daerah itu jumlahnya banyak banget, Mas. Kalau misalnya saya kelilingan lagi nongkrong sama teman-teman komunitas aja di daerah itu, mereka udah bisa operate sendiri menggunakan perangkat-perangkat yang mereka punya. Itu udah sangat-sangat maju banget teman-teman muda. Yang senior ikut yang muda karena biasanya operate itu agak susah, tapi mereka dibantuin sama teman-teman yang lebih muda sehingga bisa tetap punya karya. Jadi kalau saya sih harapannya sih di 2025 ini genre-nya mungkin sudah lengkap banget. Nambah-nambah mungkin tinggal 1-2 aja. Mungkin bisa encouraging teman-teman dari daerah lebih banyak lagi. Karena kayak blues gitu banyak yang nggak terdetek. Blues itu datangnya dari Jakarta, baru dari Jakarta aja. Dari daerah padahal kalau misalnya kita nongkrong banget yang main dan banyak banget yang bikin, tapi belum berani mungkin gitu ya. Masih merasa mungkin harus ada label dulu baru bisa, padahal independen bisa. Tapi ini juga bisa disampaikan sama teman-teman media. Nah, siapa tahu Lesmus mau bikin blues kan kita satu nongkrong. benar Mas. Oke, Bisa disubmit nanti karyanya ya. submit gitu. Moga-moga itu dan moga-moga disampaikan sama teman-teman media, karena harapan saya sih secara pribadi sih pengennya sih dari daerah dan semua musisi indie, nggak cuma yang udah punya label aja itu emang mau submit. Jadi karyanya itu bisa paling nggak tuh kedengar gitu. Apalagi nanti kalau udah ada bursa ya, bursa musik gitu. Nah itu tuh lebih mudah lagi buat mereka untuk submit dan mungkin ada pitching produser dan segala macam sehingga bisa menyampaikan yang lebih baik, hopefully begitu. Semoga nanti bisa terwujud seperti itu ya. Akhirnya bursa dong, Bursa. Iya, market gitu. Jadi nanti Kalau ada bursa saham ini ada bursa untuk musik gitu. keren. Moga-moga insya Allah harapan saya gitu. Amin. Berarti thank you sudah menjawab. Ini Mas pertanyaannya keren banget. Jadi membuka kesempatan lagi kita teman-teman media, silakan ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan di sini seputar proses dari pendaftaran kami sendiri sampai ada lagi kategori-kategorinya. Ada yang mau bertanya untuk berikutnya? Masih ada Pak? Atau gimana nih?